kabar terbaru ini piye iki. Tolong sak duwe bedil aku siliono bedil. Fil, pitu, wonge pitu. Iki nek didomong pitu njuk piro duwe? Terus nggo apa ya? Mumet dasku niki. Aku syuting mangkat jam 4. Mangkat jam 4 esuk mulai jam 4 ngono iki. Dinggo nyicil mobil yo. Dinggo nyicil mobile urung lunas mesine. Medun mesin gara-gara pertama jancuk. Sebul dok dioplos. Silet. Kalau ada yang mau ngoplos Pertamax dengan Pertalite di lingkungan Pertamina, kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada aturan yang dilanggar, kan aturannya cuma dilarang merokok. Kita ke Pertamina dulu ya sayang, isi bensin. Ih, ngapain? Hah? Langsung aja ke rumah pejabatnya. Ngapain ke rumah pejabatnya? Ya langsung setorkan aja uang ke mereka. Daripada capek orang itu ngoplos-ngoplos. Kan apa gue bilang koruptor itu dihukum mati, sahkan hukuman mati untuk koruptor, bener nggak? Apa itu HAM untuk orang-orang seperti ini? Kalau perlu keluarganya juga dibersihkan semua. Ini lagi kocaknya nih, bisa-bisanya mereka diperbolehkan untuk menggunakan masker seperti ini. Tunjukin ke rakyat mukanya. Tugas siapa nih? Polisi kah? Jaksa kah? Kok belegu banget membiarkan mereka menggunakan masker seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang respon kocak ya para netizen terkait pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Pertamina ya. Yakni kasus korupsi pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ya, yang melibatkan direktur utama sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Waduh. Dan tanggapan para neti sangat kocak-kocak teman-teman ya. Bahkan salah satu komedian kenamaan Indonesia yaitu Soimah juga ikut berspeak up dan bersuara. Dan speak up-nya bikin ngakak ya. Dia meminta siapapun yang punya bedil ya, pistol gitulah ya, tembak agar meminjaminya. Waduh. Nggak tahu mau dipakai apa ini. Katanya sih urusannya untuk 7 tersangka koruptor tersebut ya kan. Apakah untuk dihadiahkan ataukah untuk didor, nggak paham saya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Iki kabar terbaru ini piye iki. Tolong sak duwe bedil aku siliono bedil. Fil, pitu, wonge pitu. Iki nek didomong pitu njuk piro duwe? Terus nggo apa ya? Mumet dasku niki. Aku syuting mangkat jam 4. Mangkat jam 4 esuk mulai jam 4 ngono iki. Dinggo nyicil mobil yo. Dinggo nyicil mobile urung lunas mesine. Medun mesin gara-gara pertama jancuk. Sebul dok dioplos. Silet. Aduh mak ya. Sama ya, Mama Ketum, Ketua Umum Partai terbesar di Indonesia, panggilannya juga Mama ya kan. Ini komedian barusan juga panggilannya Mak gitu ya, beda dikit ya kan, Mama sama Emak ya. Mau pinjam bedil itu mau dipakai apa Mak? Mau pakai ngedor 7 tersangka itu Mak. Waduh. Lanjut. Kalau ada yang mau ngoplos Pertamax dengan Pertalite di lingkungan Pertamina, kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada aturan yang dilanggar, kan aturannya cuma dilarang merokok. Ya. Ini orang ini nggak punya akhlak ya di saat masyarakat
Masyarakat merasa diprank ya kan. Banyak mobil yang turun mesin gara-gara beli Pertamax dapatnya Pertalite ya kan. Di saat 7 pejabat di lingkungan Pertamini terjerat kasus korupsi, malah ngelawak. Tapi kocak ya. Lanjut. Kita ke Pertamina dulu ya sayang, isi bensin. Ngapain? Hah? Langsung aja ke rumah pejabatnya. Ngapain ke rumah pejabatnya? Ya langsung setorkan aja uang ke mereka. Daripada capek orang itu ngoplos-ngoplos. Ya kan? Itu pula. Ya kita bantulah mereka. Kan mereka udah capek kerja kan. Jadi nggak mikir lagi gitu gimana caranya korupsi sayang. Kayak gitunya hidup ini saling membantu. Waduh, ini lagi teman-teman ya. Komentar netizen ya, bahkan dibuat sebuah konten yang sangat apik begitu, yang isinya itu sangat satir sekali ya, sindirannya kena banget. Daripada beli Pertamax di SPBU ya kan, mending langsung uangnya diantar ke Dirut Utama, mantap ya kan. Iyalah. Kalau beli Pertamax di SPBU ya kan, nanti yang sampai ke Dirut Utama ya, Direktur Utama itu nggak semuanya, karena banyak mampir-mampir ya kan. Pihak SPBU tentu ya ingin juga mengambil keuntungan. Jadi mending aja langsung diantar ke rumah Dirut Utama, sekaligus ibadah. Lanjut. Kok cepat kau balik? Iyalah bos, aku biar motor aku jelek gini aku isi Pertamax bos. Mana main Pertalite, udah antri lama, ron rendah, pembakaran tidak maksimal, mesin motor jadi kasar. Udah gitu nggak bantu pemerintah, nggak ada kontribusi kita sebagai masyarakat. Anjay, si paling bantu pemerintah macam betul aja hidup kau. Nah, makalah sikit, nanti sakit. Kan nggak ada orang yang maksa kau beli Pertamax. Kau sendiri yang salah. Tapi bapak yang ngoplos itu salah juga sih. Ada nggak yang sampai seperti ini teman-teman? Ada nggak yang sampai sama seperti yang di konten barusan? Ini pokoknya ya, netizen plus 62 ini koclak pokoknya. Nggak punya akhlak ya, pedot ya. Baru 1-2 hari Dirut Pertamina itu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pengoplosan Pertamax yang berasal dari Pertalite gitu ya. Dengan kata lain menipu lah. Udah langsung banyak konten kreator yang memproduksi konten yang sangat koclak. Luar biasa ya. Gimana proses berpikir, proses kreatif mereka ya. Intinya teman-teman, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada teman-teman yang merasa seperti netizen barusan ya, sampai sakit, yang sampai kepalanya dikasih koyo gara-gara merasa beli Pertamax nggak taunya Pertalite. Lanjut. Mendoain tukang oplos bensin di depan Ka'bah. Nih gue lagi umroh, gue doain gue mah nggak nyumpahin, gue mah doain. Gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos Pertamax pakai Pertalite. Lu bener-bener gue doain. Udah mah kalau mau ngisi Pertalite ngantrinya bukan main, makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu, bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah.
cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah, cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah, cabut kebahagiaannya ya Allah, kebangetan dia ya Allah, orang beli Pertamax ya Allah, mahal-mahal, udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri Pertalite juga dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah Pertalite juga ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah, cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah, amin. Mati lu. Seluruh keluarga di Rut Pertamina juga pergi umroh bang, bahkan dengan uang 197 triliun hasil korupsi setiap bulan pergi umroh buat nandingin doanya abang. Kagak, udah bakalan menang doanya, telau. Udah doa gue udah paling telak tuh, udah pasti nyampe, udah selau deh, nggak bakalan ketandingin doa gue mah udah langsung malaikat Jibril tadi langsung dijabah. Lu lihat deh, kalau misalkan nggak dijabah nggak bakalan ketangkep dia. Udah tenang-tenang aja, masalahnya yang dia bikin susah tuh rakyat semuanya, berapa ribu orang pada tiap hari ngisi Pertamax di oplos pakai Pertalite, jahat deh. Udah selalu aja, tenang bu, nggak bakalan ketandingin deh doa saya mah doanya ngewakilin ibu-ibu pada. Udah dia mah doanya biar korupsinya lancar bu, udah selalu aja bu, udah pokoknya selagi ada saya mah ntar saya doain terus dia, tenang aja bu, saya mah ngewakilin ibu nih, tenang. Naudzubillahi min dzalik, sampai segitunya ya netizen plus 62 mendoakan Direktur Utama Pertamini bersama keluarganya dan keturunan-keturunannya, dan gak main-main. Doanya disampaikan atau dipanjatkan di depan Ka'bah. Aduh, yang kasihan itu adalah minimal cucu ya. Kalau anak mungkin masih menikmatilah hasil korupsi yang dilakukan oleh Dirut Pertamininya, tetapi kalau cucunya ini kadang-kadang udah nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau sampai cucunya itu ibaratnya itu melarat juga gitu ya, karena rizkinya itu diangkat oleh Tuhan, itu kan kasihan. Apalagi cicitnya sampai 7 turunan yang nggak ngerti apa-apa ya. Tetapi menurut saya ini adalah sebuah bentuk kekecewaan yang menurut saya wajar lah ya, mengingat di saat negara seperti ini para pejabatnya kok malah korupsi dan gak tanggung-tanggung ya. 193,7 triliun, dan itu per tahun loh teman-teman ya, per tahun. Bukan selama ini, itu per tahun ya. Lanjut. Wah, lu sumpah, gara-gara lu gue hampir batal nikah. Bayangin nih, mobil gua dulu Peugeot ya, dan Peugeot itu harus pakai Pertamax, pantesan aja mesin gua ngadat mulu bangsa. Tiap bulan gua bolak-balik bengkel dan ada aja gitu penyakitnya. Mesin gua tiba-tiba deredet nih pas digas, ngegritik gitu. Dan yang bikin gua nyesek adalah dalam 1 tahun gua 2 kali ganti throttle body. Dari throttle body merembet tuh kemana-mana, ke alternator lah, pokoknya semua tuh kena tuh jadinya. Jujur ya, gua sakit hati banget karena posisinya gua mau nikah lah gitu, gua butuh biaya, hampir aja gua ngutang. Pas udah keganti semua tuh partnya, mobilnya tetap nggak bisa nyala dong. Akhirnya ya udah gue jual murah aja tuh mobil. Sumpah ya buat lu pada para pelaku, gue berharap kalian dihukum lu. Udah. Sampai mau batal nikahan, coba bayangin ya kan. Boleh nggak kalau sampai terjadi sampai batal nikahan gara-gara mobil mogok, mobilnya rusak karena salah mengisi bahan bakar, bisa nggak rakyat itu memperadilankan Pertamini? Seharusnya boleh lah, ya kan? Iya. Jadi memang sering terjadi seperti itu teman-teman ya. Banyak sekali memang kejadian-kejadian ya, nggak jauh-jauh sih. Beberapa orang yang saya kenal juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi mobilnya itu mogok gitu ya. Ternyata tangki bensinnya itu rusak ya. Filternya itu tersumbat atau bagaimana. Dan ternyata usut punya usut, bengkel itu memiliki data. Mobil-mobil yang mengalami kerusakan yang sama itu semuanya diisi Pertamax ya.
Saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi, dan saya tidak menjustifikasi, tetapi ini saya sekedar menginformasikan ya beberapa informasi terkait mobil baru keluaran 1 tahun 2 tahun yang lalu begitu itu mengalami penyumbatan di tangki ini ya. Dan semua tangkinya itu diisi Pertamax, kebanyakan seperti itu. Lanjut. Aduh Pak, gaji udah gede, kerja di Pertamina, masih aja jadi siluman. Aduh, kita disuruh ngantri beli Pertalite, ya enggak? Tahu-tahu habis, terus kita lari ke Pertamax. Nggak taunya Pertalite juga. Aji gile dah, bener-bener deh lo Pak. Aduh, garong bener-bener garong dah. Nah, gitu dong, ya kan? Yang orang-orang macam kayak gini lah yang diserang, ya kan? Jangan Jokowi melulu, ya kan? Yang diserang itu ini 7 Upin Ipin nih, ya kan? 7 koruptor, 7 tukang prank masyarakat Indonesia. Bukan hanya korupsi merugikan negara, tetapi merugikan rakyat Indonesia. Kenapa? Banyak mesin yang menjadi rusak ya. Iya. Janganlah dikit-dikit Jokowi yang disalahkan, ya kan? Kebocoran anggaran di negeri ini, ya ini orang-orang seperti ini dan kita harus mengusutnya bukan hanya kepada orangnya, tetapi pihak yang melindunginya, ya kan? Kalau seperti ini yang melindungi bukan lagi polisian, militer enggak, tapi sebuah kekuatan di luar itu, kemungkinan partai ya, harus diusut itu. Lanjut. Kan apa gue bilang koruptor itu dihukum mati, sahkan hukuman mati untuk koruptor, bener nggak? Apa itu HAM untuk orang-orang seperti ini? Kalau perlu keluarganya juga dibersihkan semua. Ini lagi kocaknya nih, bisa-bisanya mereka diperbolehkan untuk menggunakan masker seperti ini. Tunjukin ke rakyat mukanya. Tugas siapa nih? Polisi kah? Jaksa kah? Kok belekuk banget membiarkan mereka menggunakan masker seperti ini? Yang kemarin merugikan negara hingga 300T, yang ini hampir 200T, kalian bayangkan. Dan orang-orang seperti ini dihukum hanya 20 tahun penjara. Nggak cukup, bener nggak? Kira-kira menurut kalian apalah hukuman yang pantas buat koruptor-koruptor seperti ini? Kalau gue pribadi nih ya, ini nggak cuma mereka aja, sekeluarga harus beres. Dan tahu nggak kalian, dalam kasus ini masyarakat bisa ikut tuntut ganti rugi di kasus korupsi Pertamina. Karena apa? Merusakkan kendaraan kita. Pantesan aja banyak kendaraan yang rusak. Karena apa? Mendapatkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan nilai oktan. Udah, kalau udah kayak gini, mana lu mahasiswa turun nggak lu? Turun nggak kalian? Bisa nggak? Ya nggak mau lah kalau nggak dibayar, ya nggak? Ya nggak? Kira-kira apa hukuman yang pantas buat mereka guys? Mana lu mahasiswa? Berani nggak turun ke jalan untuk demo secara khusus undang-undang perampasan aset? Ya nggak mau lah, orang nggak ada dorongannya. Kalian gak usah kaget guys, apa tuh bagi-bagi duit ini yang baru-baru nih? Ya mana mau mereka demo sahkan undang-undang perampasan aset. Orang-orang sononya tuh ya, orang yang ngasih makan mereka tuh orang kelompok yang paling banyak koruptornya. Peringatan darurat, entah apa yang darurat. Indonesia gelap, entah apa yang gelap. Coba kalian pikirkan, kalian kan paling kritis tuh. Kalau aja undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan ya, koruptor ini bakal gigit jari. Tapi kalian malah menolak efisiensi. Ya nggak terimalah koruptor dibayar ya kalian. Ini nih waktu yang tepat sekali lagi nih. Waktu yang paling tepat untuk men-trigger sahkan undang-undang perampasan aset. Mau nggak? Atau kalau nggak bisa kalian demo lah, sahkan hukuman mati untuk para koruptor. Itu baru aku bangga. Kalau demo-demo nggak jelas yang udah disetir sama kelompok-kelompok yang paling banyak koruptornya, gak dulu deh. Mending gue belajar bagus-bagus. Menurut kalian dalam waktu dekat mereka bakal demo nggak? Iya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Jadi sebetulnya hukuman mati untuk para koruptor, perampasan aset para koruptor, pembatasan uang kartal itu harus segera dibahas dan disahkan ya. Agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Coba bayangin ya, beberapa waktu lalu itu korupsi di Pertimahan gitu ya, yang menjerat Harvey Muiz ya, suami artis kenamaan Indonesia ya, dan kerugian negara ditaksir di atas 400 triliun. Dan saat ini ya kan muncul lagi ya kan kasus korupsi, pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Pertamini yang melibatkan 7 tukang prank. Salah satunya adalah Dirut Utama, Dirut ya. Dirut itu direktur utama ya, direktur utama, coba bayangin. Dengan kerugian negara ditaksir 193,7 triliun
per tahun ya. Ini harus digarisbawahi, ini per tahun. Dan ini sudah terjadi sudah ribuan tahun, coba bayangin, ya kan? Iyalah. Waduh. Lanjut. Yes, satu mafia minyak ditangkap lagi ya oleh Prabowo. Kasus pertama cenah. Benar-benar Prabowo tidak main-main dalam memberantas korupsi. Dibuktikan setiap hari ada aja yang ditangkap kasus korupsi. Tapi kaum sebelah tetap ada aja bicaranya ya. Terbukti bobroknya pemerintah, banyak sekali kasus korupsi. Beban benalu negara. Justru bagus ya. Pemberitaan korupsi tiap hari itu artinya pemerintah memberantas korupsi. Bukan malah pemerintah yang bobrok karena korupsi. Jangan kebolak-balik otak kalian. Justru kalau tiap hari ada berita korupsi itu bagus. Nanti ketangkap korupsi selama ini yang tertutup, terlindungi oleh kekuasaan yang tidak tersentuh. Akhirnya terungkap dan ditangkapin. Meker, benalu beban. Ada aja bahan kalian untuk menghina, mencaci, mencari kesalahan presiden dalam menangani kasus korupsi ini. Apa? Karena kalian juga takut petinggi atau junjungan kalian sebentar lagi ketangkep? Hah? Buat bocil-bocil kemarin sore? Kenapa? Takut bapak mama kalian yang habis ini kena tangkep presiden? Karena kasus hura-hura foya-foyanya sudah berakhir? Hah? Udah kebuka semua kartu kalian itu ya, kaum sebelah. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Tiap hari ada aja tikus yang ditangkap kasus korupsi ya. Tunggu aja giliran kalian. Sekian dan terima kasih. Hidup Prabowo, hidup Jokowi, hidup Gibran dalam memberantas korupsi untuk menciptakan Indonesia maju. Indonesia terang seterang-terangnya. Love you. Sepakat ya. Jadi tolong ya para anak wabah, anak kebo yang cerdas dikit lah. Jika setiap hari terjadi pengungkapan kasus korupsi, bukan pemerintahan itu yang bobrok, tetapi justru pemerintahan itu sedang berbenah. Buktinya para koruptor yang selama ini mungkin aman-aman saja itu mulai disikat habis. Kalau ada yang bertanya, "Loh kenapa bang nggak di zaman Jokowi menyikat para koruptor ini?" Ferguso, lu nggak tahu Jokowi itu diusung oleh partai apa? Hah? Dan coba tanyakan nanti ya, usut itu para koruptor, Harvey Muiz ya, kemudian korupsi timah, korupsi pengoplosan Pertalite jadi Pertamax di lingkungan Pertamini. Coba nanti itu diusut siapa yang membackingi. Jangan dipikir di masa pemerintahan Jokowi nggak ingin memberantas itu. Jokowi ingin, cuma mungkin ada kekuatan besar yang melindunginya. Gitu loh. Ingat nggak Jokowi mengatakan ada 11.000 triliun di kantong saya? Ya ini salah satunya. Diungkap satu persatu oleh Prabowo. Keren. Lanjut. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Sebentar Pak, ini soal jumlah ini harus akurat. Kemarin kita menyangkanya dari tahun 2018 sampai 2023, total kerugiannya 193. Tapi ketika Jaksa Agung bilang 1 tahun, setahun Pak, setahun 193. Kalau 5 tahun ya berarti estimasi bisa tembus 968T Pak. Sudah dengar teman-teman ya, tadi ya di bagian depan ya, skandal korupsi minyak mentah ya di lingkungan Pertamini. Tadi nggak tahu siapa itu yang ngomong ya kan, jabatannya apa, yang jelas kita dengar bareng-bareng bahwa 193,7 triliun itu per tahun. Kerugian negara per tahun yang bisa dilacak gitu ya, yang bisa dikalkulasi. Belum kerugian rakyat ya. Kerugian rakyat gimana bang? Ya kerugian rakyat yang seharusnya beli Pertalite, seharusnya beli Pertamax tapi dapat Pertalite, kan ketipu nih. Kan ada selisih kerugian yang ditanggung oleh rakyat. Ya, itu kemungkinan jauh lebih besar daripada taksiran yang selama ini mengemuka ya di permukaan, yakni 193,7. Kerugian rakyat pasti jauh lebih besar daripada itu. Belum lagi ya onderdil kendaraan yang akhirnya menjadi cepat rusak. Berapa kerugian yang harus ditanggung oleh rakyat? Aduh. Jadi kemungkinan menurut saya ya, kemungkinan kerugian
dari praktik korupsi ini sekitar 400 triliun ya. Hampir sama seperti yang dilakukan di Pertimahan itu yang melibatkan Harvey Muiz ya. 400 triliun per tahun. Dan ini sudah terjadi beberapa tahun ya, bahkan mungkin sudah ribuan tahun. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar kocak netizen di bagian depan tadi ya. Tadi bahwa mengoplos Pertalite seolah menjadi Pertamax tidak pernah dilarang di lingkungan SPBU katanya. Yang dilarang itu hanyalah merokok dan bermain HP. Koclak ya kan? Masih aja netizen plus 62 ini ya. Di saat-saat seperti ini masih aja bercanda, masih aja ngelawak. Selain itu tadi ada netizen yang sangat niat banget menurut saya mendoakan Direktur Utama Pertamini di depan Ka'bah agar mereka bahkan sampai 7 turunan itu dimiskinkan oleh Tuhan ya. Waduh, ngeri kali doanya menurut saya ya. Dan menurut saya bukan hanya 7 turunan tetapi juga 7 tanjakan, 7 belokan ke kanan dan juga 7 belokan ke kiri. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respons kocak para netizen terkait pengungkapan kasus di lingkungan Pertamini, yaitu pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang melibatkan Direktur Utama ya. Tanggapan para netizen sangat kocak, bahkan tadi ya salah satu komedian terkemuka Indonesia di bagian depan sendiri yaitu Soimah juga ikut berspeak up dan speak up-nya bikin ngakak ya. Dia meminta siapapun yang punya bedil alias pistol agar meminjaminya, ya nggak tahulah mau dipakai apa ya kan. Mungkin mau dipakai kado spesial ya untuk 7 koruptor yang baru saja ditangkap. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.